Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ihwah azani wa azzakumullah. Setelah beberapa minggu kita tidak melanjutkan materi sirah kita, kajian sirah kita, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, dan alhamdulillah pada malam ini Allah mengizinkan kita untuk kembali untuk melanjutkan kajian kita, mempelajari bersama tentang sejarah nyata, sejarah bukan khayalan, bukan karangan, sejarah seorang yang terbaik yang pernah ada, manusia terbaik di alam dunia ini dari awal sampai akhir, dan beliau ialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Kita sudah jelaskan, kita sudah kisahkan sedikit demi sedikit kisah beliau sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kecilnya, mulai dari dewasanya hingga menikahnya beliau, kemudian diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul, kemudian mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kampung halaman beliau di Mekah. Rintangan demi rintangan beliau lewati, hinaan, cacian, olokan yang senantiasa ada dalam dakwah beliau, pahit manis daripada perjuangan beliau, yang akhirnya terdapat beberapa orang yang akhirnya mengikuti beliau, mengikuti jejak beliau, seruan beliau kepada agama Islam, kepada Allah, kepada tauhid, mengesahkan Allah semata, beribadah hanya kepada Allah, serta meninggalkan segala peribadatan selain Allah, meninggalkan segala sekutu, perserikatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
pada kemudian ya, kisah beliau saat ini pada masa ini pada tahap di mana beliau dan para umatnya disiksa atau aniaya, dizolimi oleh orang-orang yang menentang beliau, oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berhijrah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berhijrah ke negeri yang Allah muliakan, yang Allah sudah takdirkan negeri itu menjadi tempat hijrah beliau, yaitu di Yasrib, di Madinah. Setelah Allah perintahkan para kaum muslimin untuk berhijrah, maka berhijrahlah kaum muslimin satu demi satu sehingga hampir semua daripada kaum muslimin yang ada di Mekah mereka semua hijrah, ya. Sehingga tidak menyisakan seorang pun kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali dan beberapa orang yang masih ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Allah izinkan Rasulullah untuk hijrah, ya, maka Rasulullah pun datang ke rumah Abu Bakar. Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar di siang hari bolong, ya, di terik sinar matahari yang sangat terik, ya. Biasanya Rasulullah SAW selalu datang setiap hari. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya Rasulullah itu selalu datang ke rumah Abu Bakar, ke rumah ayahnya, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha setiap hari. Kalau tidak pagi hari, sore hari. Maka pada hari itu tidak biasanya Rasulullah datang di siang hari yang sangat terik dengan menutup kepalanya dengan pakaian, dengan kain. Maka Abu Bakar kemudian bertanya, "Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Engkau datang kemari di siang hari yang begitu terik ini." Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, akhrij man indak." Keluarkan orang-orang yang ada di rumahmu, atau keluarkan orang asing yang ada di rumahmu. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di rumahku kecuali keluargaku, ya, kecuali Aisyah dan Asma ketika itu." Maka Rasulullah mengatakan, "As-suhbah ya Abu Bakar." Ya. Allah Subhanahu wa taala memintamu untuk menjadi teman hijrahku. Ya, Allah memintamu untuk menemaniku hijrah. Maka Aisyah mengisahkan bahwa ketika itu Abu Bakar sangat senang, menangis karena senang sekali. Ya. Sampai Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat Abu Bakar menangis karena senang kecuali ketika itu. Yang mana Abu Bakar diberikan kesempatan untuk berhijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata dari pihak orang-orang Quraisy, orang-orang kafir menyaksikan kaum muslimin satu persatu hijrah sehingga habis, ya, mereka tidak tinggal diam, ya, mereka tidak tinggal diam dan mereka mengadakan sidang istimewa, ya. Mereka mengadakan sidang yang menentukan keputusan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tokoh-tokoh Quraisy semuanya diundang, ya.
termasuk Abu Jahal, ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian ya Muawiyah bin Abi Sufyan atau Abu Sufyan, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Dan kemudian ada juga seorang yang sudah tua, seorang kakek tua yang juga diikutkan dalam rapat tersebut. Ya. Dan di riwayat, ya di dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang itu, laki-laki tua itu adalah iblis yang menyamar. Ya. Namun kisah atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang tua tersebut adalah iblis yang menyamar adalah riwayat yang lemah. Ya. Riwayat yang lemah. Akan tetapi rapat yang mereka adakan itu benar adanya. Ya, rapat yang mereka adakan itu benar adanya. Kemudian apa yang mereka rapatkan? Maka ketika itu si orang tua tersebut dari Najd, ya, yang berasal dari daerah Najd, mengatakan, silahkan utarakan pendapat kalian yang mesti kita lakukan kepada Muhammad, ya, tindakan apa yang mesti kita lakukan kepada Muhammad. Maka ketika itu Abul Aswad mengatakan, bagaimana kalau kita usir saja dia? Kita usir dia ke negeri yang asing, ya, sehingga dia tidak bisa pulang, dia ya nyasar, sehingga biarkan apapun yang terjadi padanya. Maka orang tua ini, si iblis ini yang menyamar, mengatakan, demi Allah itu bukan ide yang bagus. Ya. Kenapa? Karena kalau dia, Muhammad ini, masih berada di lingkungan atau di suatu tempat yang terdapat orang di situ yang masih memahami bahasa Arab, maka dia akan tetap bisa berdakwah, akan tetap ada yang mengikuti, akan tetap ada pengikutnya, ya. Dan kaumnya, ya, kaumnya Rasulullah, Bani Hashim, tidak akan terima hal itu. Kaumnya akan menuntut dan kaumnya akan memerangi, ya, kita. Nah. Maka kemudian seorang yang lain berpendapat, Abul Buhturi mengatakan, bagaimana kalau kita kurung saja, kita kurung, kita belenggu dia, si Muhammad itu, supaya tidak bisa keluar. Kita ikat kaki dan tangannya supaya tidak bisa berdakwah. Maka orang tua dari Najd juga mengomentari, itu bukan pendapat yang bagus. Kalau seandainya dia dibelenggu, ya tentunya pengikutnya tidak akan tinggal diam dan akan berusaha membebaskannya. Begitu juga dengan kaumnya, Bani Hashim tidak akan terima. Coba berikan pendapat yang lain. Maka kemudian Abu Jahal, ya, angkat bicara. Dia angkat bicara. Ya, Abu Jahal laknatullah, ya, orang yang paling bodoh, akhirnya bicara. Ya. Bagaimana kalau kita undang pemuda-pemuda kuat dari setiap kaum, di setiap suku, kemudian kita tebas, ya, setiap pemuda tersebut, ya, dari setiap suku, menusuk atau menebas Muhammad sekali tebasan hingga tewas. Ya. Dengan begitu darah Muhammad akan tersebar ke semua kabilah, ke semua suku. Setelah itu Bani Hashim, ya, sukunya Rasulullah, ya, tidak akan bisa menuntut balas, ya. Karena, ya, sama saja Bani Hashim berani memerangi semua suku. Tentu saja Bani Hashim tidak akan mampu.
Ya, tidak akan mampu untuk membalas dan terpaksa mereka harus membayar diat. Ya. Ya. Ini pendapat siapa? Abu Jahal. Maka orang tua dari Najd itu mengatakan ini baru pendapat yang bagus. Ya. Ya. Abu Jahal pintar ya, padahal bodoh. Orang yang paling pintar tapi ternyata tidak menerima hidayah, jadilah Abu Jahal. Itu kunyah yang paling pantas. Buat apa kepintaran namun tidak bisa menerima hidayah? Buat apa kecerdasan namun tidak bisa, ya, hidayah tidak masuk, ya. Dia tidak bisa memikirkan dengan kecerdasannya itu, ya, untuk menerima Islam. Maka pendapat Abu Jahal lah yang diterima, ya. Dan peristiwa itu, rapat tersebut Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya. Dan ingatlah ketika mereka membuat makar kepadamu, ya, orang-orang kafir itu untuk memenjarakanmu, untuk membelenggumu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengeluarkanmu dari negerimu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Ya, sesungguhnya mereka itu telah membuat makar dan Allah pun telah membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar, ya. Mereka punya rencana jahat, mereka punya rencana untuk mencelakakan Rasulullah, ya, rencana keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai rencana. Ya. Mereka membuat tipu daya, Allah Subhanahu wa taala balas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat atau pemberi tipu daya atau pembalas tipu daya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW telah merencanakan perjalanan hijrah beliau dengan sangat, ya, gemilang, dengan rencana yang sangat bagus, ya. Ketika itu beliau datang ke rumah Abu Bakar di malam hari, ya, di awal malam. Di awal malam, dan berencana untuk melakukan perjalanan hijrah malam itu juga. Namun Rasulullah SAW tidak langsung menuju ke Madinah, ya. Beliau menuju arah yang berlawanan dari arah ke Madinah. Ya. Arah Madinah dari Mekah itu ke arah utara, ya. Madinah dari Mekah itu ke arah utara. Namun Rasulullah justru berangkat menuju selatan. Ya. Rasulullah menuju selatan. Ya. Itu adalah siasat Rasulullah yang pertama. Namun ketika Rasulullah SAW akan keluar dari rumah beliau, ternyata orang-orang kafir sudah mengepung rumah beliau, ya. Sudah mengepung rumah beliau dan sudah berkumpul juga para pemuda-pemuda yang siap untuk menikam Rasulullah. Maka mereka, orang-orang kafir ini, menunggu di depan rumah beliau, ya. Menunggu di depan rumah beliau dan menunggu Rasulullah keluar. Baru ketika Rasulullah keluar, mereka bersama-sama menikam Rasulullah, ya.
Rasulullah sebelum beliau keluar dari rumahnya, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan orang-orang Quraisy. Ya. Ali tinggal di rumah Rasulullah. Ya. Sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Ya. Saking banyaknya barang tersebut, maka Ali mengembalikan barang itu tidak selesai kecuali 3 hari baru selesai mengembalikannya, saking banyaknya titipan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu seorang yang dipercaya, yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mendustakan risalah yang dibawa Rasulullah, ya, berita wahyu yang disampaikan atau yang datang kepada Rasulullah, namun mereka tetap yakin, mereka tetap mempercayai keamanahan atau ya amanahnya Rasulullah. Ya, ini perkara yang sangat aneh ya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu bohong, kamu dusta. Ya, kamu menyampaikan sesuatu yang dusta. Ya, tapi ini titip barang saya. Ya, mereka mengatakan Rasulullah pendusta, tapi mereka justru malah ya nitip barang. Ya. Ini gimana sih mereka ini? Harusnya mereka kalau percaya juga dengan risalah yang dibawa oleh beliau. Ya. Kemudian di malam itu juga Rasulullah memerintahkan Ali untuk baring di tempat tidur beliau. Ya, beliau sudah menyadari bahwasanya rumah beliau sudah dikepung dan Rasulullah perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan berselimut dengan selimut beliau. Nah, dan ini adalah perintah yang sangat fatal, yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa berbahaya? Karena bisa saja orang-orang kafir ini masuk mendobrak rumah beliau dan menusuk yang baring di kasur beliau. Ya. Mereka menusuk tanpa mengetahui siapa yang baring tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Tapi Ali patuh dengan Rasulullah, taat, dan beliau menjalankan apa yang diperintahkan. Maka orang-orang kafir Quraisy ini, kenapa kok mereka tidak melakukan itu? Mereka tidak langsung masuk ke rumah Rasulullah, langsung bunuh Rasulullah di dalam rumahnya. Kenapa harus menunggu Rasulullah keluar? Ya. Disebutkan bahwasanya itu merupakan adab orang Arab ketika itu. Ya, mereka ketika membunuh saja harus punya adab ya. Jangan masuk ke rumah orang, nunggu orangnya keluar baru dibunuh. Ya. Dan itu juga merupakan kehati-hatian mereka. Jangan sampai mereka salah bunuh. Karena di Mekah ketika itu darah seseorang itu mahal. Darah seseorang itu apabila sudah ditumpahkan berat urusannya, bisa perang antar suku. Jadi mereka sangat hati-hati dalam membunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya berkehendak beda. Ya. Walaupun Rasulullah sudah rumahnya dikepung, bahkan dikisahkan itu mengepungnya sampai apa? Mereka itu bergandengan tangan membuat pagar mengelilingi rumah Rasulullah. Jangan sampai lolos. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah bisa lolos. Dengan apa? Dengan diburamkan mata mereka. Diburamkan, mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak sadar ya, seperti orang linglung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 9, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda
wa akhsyainahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya. Maka ketika itu mukjizat, ya, Allah sudah memberikan mukjizat, ya, ini. Kemudian Rasulullah keluar, ya, bahkan ketika Rasulullah mengambil pasir, Rasulullah pun bisa menaburkan di atas kepala mereka, mereka tidak menyadari. Ya. Mereka tidak menyadari, maka Rasulullah pergi dengan sangat mudah. Ya. Maka kemudian ketika itu di pagi harinya atau menjelang pagi, seseorang mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Muhammad sudah pergi. Muhammad sudah pergi, kenapa? Apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Muhammad. Kalian ini bagaimana? Muhammad sudah pergi dari semalam. Mereka mengatakan itu, tidak, dia belum keluar, sambil mereka membersihkan pasir dari kepala mereka. Ya. Maka akhirnya Muhammad, ya, Rasulullah SAW lolos. Beliau pun pergi menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, beliau membayar, ya, seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah orang kafir, ya. Dia orang musyrik. Namun dia tidak memerangi atau tidak memusuhi Rasulullah. Ya. Dia musyrik tapi masih amanah. Rasulullah meminta dia untuk menjadi petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Uraikid untuk kamu datang, wahai Abdullah, ke Gua Thur. Gua Thur itu berada di selatannya kota Mekah, ya, sekitar beberapa kilo dari kota Mekah. Ya. 3 hari kemudian, 3 hari dari hari ini kamu datang ke Gua Thur. Nah, membawa unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan unta 2, sudah dibelikan oleh Abu Bakar. Ya, Rasulullah dihadiahkan 1, namun Rasulullah tidak mau menerimanya. Rasulullah memilih untuk membeli. Ya, tidak, wahai Abu Bakar, unta ini aku ganti, aku beli. Kenapa demikian? Ya, padahal itu hadiah. Harusnya Rasulullah menerima. Rasulullah menolak karena Rasulullah ingin unta tersebut beliau beli sendiri dengan uang beliau, sehingga perjalanan beliau bernilai pahala. Sampai unta pun dibeli dengan uang beliau agar menjadikan perjalanan beliau yang bernilai pahala yang besar. Ya, jadi begitu. Ya, beliau tidak ingin unta tersebut dibayar oleh Abu Bakar. Ya. Beliau juga ingin andil untuk sedekah di situ, untuk berusaha berjuang dalam hijrah. Kemudian Rasulullah berangkat ke selatan. Ya. Kenapa demikian? 3 hari beliau di Gua Thur bersembunyi. Ya. Karena ketika kaum Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka menyadari bahwasanya Rasulullah sudah pergi, mereka gempar, ya, orang-orang Quraisy gempar, ya. Sehingga mereka mengadakan sayembara. Ya, barang siapa yang bisa menemukan Muhammad, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Itu hadiah yang sangat besar. Sapi saja kalau dijual berapa? Berapa, Pak? Satu sapi, Pak? 15 juta. Nah, sapi saja satu dijual 15 juta. Unta sama sapi gedean apa? Lebih gede unta, lebih mahal. Ya, paling tembus 40 juta, insya Allah tembus.
40 juta dikali 100 miliaran. Dan itu hadiah yang besar. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk mencari Rasulullah. Ya. Harus bisa menemukan Rasulullah hidup atau mati, maka diberi hadiah 100 ekor unta. Nah, dengan kondisi yang gempar tersebut, orang-orang sudah bisa menduga pasti Rasulullah mengarah ke Madinah, ke arah utara. Akhirnya orang-orang pada lalu lalang bolak-balik Makkah Madinah, bolak-balik Makkah Madinah untuk mencari Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah di mana? Sembunyi ke arah selatan. Ya. Ini kecerdasan Rasulullah. Beliau menunggu waktu aman, ya, sampai kondisi itu tenang dulu, baru beliau berangkat hijrah. Ya. Maka Rasulullah ketika itu berangkat menuju selatan ke Gua Sur. Abu Bakar terlihat mereka berdua berjalan. Abu Bakar terlihat pindah ke kanan Rasulullah, pindah ke kiri Rasulullah, pindah ke depan, pindah ke belakang. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Ya. Kenapa engkau? Kata Abu Bakar, aku khawatir jika aku berada di sebelah kanan engkau, wahai Rasulullah, ada orang yang menyerang dari kirimu. Jika aku berada di samping kirimu, aku khawatir ada orang yang menyerang dari kananmu. Jika aku berada di depanmu, aku khawatir ada orang yang menyerang dari belakangmu, dan seterusnya. Ini kekhawatiran Abu Bakar terhadap Rasulullah. Beliau sangat mengkhawatirkan Rasulullah, bahkan melebihi, ya, dirinya sendiri. Ya. Beliau lebih khawatir Rasulullah terluka, ya, dan dia tidak lebih khawatir kepada dirinya sendiri. Sampailah mereka di Gua Sur. Ya, di Gua Sur. Ketika akan masuk, Abu Bakar pun mengatakan, wahai Rasulullah, biar aku masuk duluan, aku cek kondisi guanya. Setelah dicek, Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sudah aman. Barulah Rasulullah dan Abu Bakar masuk. Ya. Kemudian selama 3 hari tersebut, ya, apa yang mereka makan? Maka Abu Bakar memerintahkan Asma, ya, putrinya, untuk mengantarkan makanan setiap pagi dan sore hari. Setiap pagi dan sore Asma mengantarkan makanan, ya, ke Gua Sur. Nah, kemudian Abu Bakar juga menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar, ya, Abdullah bin Abu Bakar, untuk menginformasikan berita yang terjadi di kota Mekah. Ya, ada informasi apa dari kota Mekah, maka diinformasikan kepada mereka, kepada Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur. Ya, setiap pagi Abdullah bin Abu Bakar ini berangkat ke kota Mekah. Di sore hari dia balik ke Gua Sur untuk menginformasikan, ya, kabar terkini mengenai kondisi Mekah, ya, sudah aman atau belum untuk hijrah. Maka kedua orang ini, Abdullah dan Asma, selalu lalu lalang antara gua dan kota, dan mereka meninggalkan jejak. Sedangkan di zaman itu ada seorang itu yang ahli membaca jejak kaki. Ahli jejak kaki. Orang-orang Arab itu dulu hebat-hebat. Mereka bisa melihat, oh ini jejak kaki ngarah ke sana. Oh ini ada jejak kaki ngarah ke sana. Ini siapa bisa ketahuan. Maka bagaimana cara menutupi itu? Ya. Cara menutup itu yaitu Rasulullah memerintahkan seorang yang bernama Amir bin Fuhairah, ya, ini adalah budaknya Abu Bakar, untuk selalu membawa domba-dombanya dikembalakan ke arah Gua Sur. Setiap pagi domba-domba itu dibawa ke Gua Sur. Di sore hari domba-domba itu pulang ke Mekah. Tujuannya untuk apa? Agar jejak kaki domba-domba tersebut menutupi jejak kakinya Abdullah bin
Abu Bakar dan Asma bin Abu Bakar. Ini rencana yang sangat luar biasa ya, cerdas. Ya. Jadi domba-domba itu dibawa untuk menutupi jejak kaki mereka. Maka kemudian hari pertama ya aman, kondisinya aman. Hari kedua sudah mulai ya menyebar, orang-orang yang mencari Rasulullah ini sudah mulai nyebar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sudah nyebar. Nah, sehingga mereka ada yang mengatakan, ayo kita cari ke arah selatan. Ya. Kemudian dijawab, ya, kenapa ke selatan? Gak mungkin. Sudah pasti ke utara, karena Muhammad pasti perginya ke Madinah, ke utara. Ya. Gak mungkin ke selatan. Tapi coba saja kita cari. Akhirnya mereka mulai mencari ke selatan. Ya. Sehingga mereka hampir mendekati Gua Sur. Hampir mendekati Gua Sur. Sehingga mereka ya berada di atas Gua Sur tersebut. Maka Abu Bakar melihat kaki mereka. Ya, Abu Bakar melihat kaki mereka. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar merasa khawatir, takut ketakutan. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya mereka itu noleh ke arah kaki mereka, mereka pasti lihat kita. Ya. Seandainya mereka itu melihat kakinya, mereka pasti lihat kita. Karena sudah dekat, ya, tempat mereka berdiri dengan pintu gua tersebut dekat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Dan Rasulullah juga bersabda, ma donnuka bisnaini Allahu salisuhuma. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang ya yang Allah menjadi ketiganya? Ya. Bagaimana pendapatmu ya dengan kondisi kita yang dua orang, Allah itu ada ya menjadi teman dari kedua orang tersebut, orang ketiganya. Nah, maka mereka pun akhirnya orang-orang kafir Quraisy pulang, pergi ya meninggalkan gua tersebut dan tidak mendapati Rasulullah SAW. Sampailah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid datang. Ya, Abdullah bin Uraikid, seorang yang petunjuk jalan tadi, yang diamanahi membawa unta 3 hari setelah Rasulullah berangkat ke Gua Sur, datang, dan Rasulullah pun dan Abu Bakar akan berangkat ke Madinah. Ya. Maka kemudian Asma membawakan bekal kepada mereka berdua. Namun ternyata Asma lupa tidak bawa tali. Asma lupa tidak bawa tali. Akhirnya Abu Bakar